Kita beralih ke Aceh, pemirsa. Gagal menanjak sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meski kendaraan rusak parah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata Arman dan juga Anita di studio. Pemirsa, saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Ragunan terlihat cukup ramai, seperti yang terlihat juga pada gambar saat ini arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan mengarah ke arah Ragunan maupun yang akan mengarah ke arah Cilandak dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selain didominasi dengan kendaraan angkutan umum, ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini yang berlalu lalang di kawasan ini. Tentunya ini perlu diantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Pasar Minggu sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Namun untuk aktivitas kendaraan melalui ruas jalan TB Simatupang sampai saat ini dalam keadaan ramai, sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di jalur arteri yang akan mengarah ke Cilandak dan juga Ragunan cukup ramai. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka dan juga arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat juga bertepatan dengan hari libur, tentunya akan ada aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Ragunan. Ini akan terjadi peningkatan hingga sore hari. Kami juga harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian Anita dan juga Nata untuk ruas tol TB Simatupang. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cilandak sudah terlihat adanya aktivitas peningkatan volume kendaraan, namun untuk arah sebaliknya dari arah Cilandak yang akan mengarah ke Fatmawati masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan, gunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi Anda pengguna jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 210 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 23 orang, korban luka berat 30 orang dan 269 orang luka ringan. Dari data tersebut 39% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar mengutamakan keselamatan di jalan dengan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi sehingga terciptanya perjalanan yang aman dan juga lancar. Dan kembali ke rekan saya Nata dan juga Anita di studio, silakan.
Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Kerry Andrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Muhammad Riza Khalid, jalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya. Rifa dulu, Pak Rifa, Pak Maya, Pak Edward. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Muhammad Kerry Andrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya Kerry didakwa merugikan keuangan negara hingga 285 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Disiapkan jadi bisa langsung. Jadi karena memang ini anggota Pemirsa, anak Riza Khalid Muhammad Kerry Andrianto Riza ini dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 hingga 2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Kerry membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar penjara 190 hari. Kemudian JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Kerry untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidiar penjara 10 tahun. Kerry diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP nasional junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN sebagai keadaan yang memberatkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya ini dihentikan dan diterbitkannya SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan khususnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Olkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Akatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Senipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ya pemirsa, Ketua Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwa mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Rismon Senipar terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University.
Pelaporan diajukan Andi terkait dugaan ijazah palsu S2 dan S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismon Sianipar, yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Rismon Sianipar terlihat berbeda. Andi menyebut polemik terkait ijazah ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil Topik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mens reanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Pemirsa, ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya, KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua juga akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Pemirsa, sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Ya, mereka pun menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor,
Namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya. Bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Ya, sidang beragendakan terkait dengan pembuktian para pihak terkait. Yang kemarin dihapus, yang keberatan itu? Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua Sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Jadi di situ juga sudah jelas pimpinan majelis dan juga. Nah, sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami?